Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan network layer. Apa itu network layer dan apa saja yang ada di dalamnya. Bersama saya Arif Setiawan. Langsung saja kita ke materi. Di sini network layer saya bagi ada 5 subbab, yaitu network layer karakteristik atau karakteristik network, IP versi 4 paket, IP versi 6 paket, how a host router, bagaimana cara merouter suatu host, dan introduction to routing. Baik, kita ke network layer karakteristik dulu. Lapisan jaringan atau network layer. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan memungkinkan perangkat akhir untuk bertukar data di seluruh jaringan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di sini ada gambarnya. Di network maksudnya ada 2 protokol, yaitu protokol internet versi 4 dan protokol internet versi 6. IP versi 4 dan versi 6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan prinsip. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol routing seperti Open Source Path First atau OSPF, dan protokol pesan seperti Internet Control Message Protocol atau ICMP. Untuk mencapai komunikasi ujung ke ujung melintasi batasan jaringan, protokol bisa melakukan 4 operasi dasar. Nah, di sini ada operasi-operasinya, yaitu mengatasi perangkat akhir, enkapsulasi, routing, de-enkapsulasi, dan de-enkapsulasi. Lihat pada gambar. Maksudnya di sini misalnya host ini atau komputer ini dengan IP 192.168.32.11 ingin mengirimkan data ke host 192.168.36.5. Pertama, data dari 4 ini, dari nomor 4 transport yang berupa segmen. Ini berupa segmen di enkapsulasi ketiga ke network. Nah, jadinya data terus di enkapsulasi lagi oleh lapisan kedua, itu layar bagian data link layer di framekan atau dibingkaikan masuk ke layar pertama, diubah ke biner. Ya, di sini masuk ke routing, dikirim ke sini ke komputer tujuan. Di sini di enkapsulasi. Nah, dari biner ke frame ke mana ini, data, dan ke jadi segmen lagi. Nah, baru diterima gitu. Enkapsulasi IP. Nah, tadi saya bilang transport segmen. Nah, dan enkapsulasi menjadi data. IP merangkum segmen transport layar tepat di atas layar jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. Nah, jadi tadi data dikasih IP header, tadi segmen dari transport diubah, di enkapsulasi di bagian jaringan, ditambahkan IP header menjadi data, jadinya data dengan IP header. Terus dan selanjutnya proses enkapsulasi data lapis demi lapis memungkinkan layanan di berbagai lapisan untuk berkembang tanpa mempengaruhi lapisan lainnya. Header IP diperiksa oleh perangkat layer 3, yaitu router dan switch layer. Kita sudah belajar layer 3. Penting untuk dicatat bahwa informasi pengamatan IP tetap sama sejak paket meninggalkan host sumber sampai tiba di host tujuan, kecuali ketika diterjemahkan oleh perangkat yang melakukan Network Address Translation atau NAT untuk IP versi 4. Kita next. Karakteristik IP. IP dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah,
Ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Protokol tidak dirancang untuk melacak dan mengolah aliran paket. Fungsi-fungsi ini jika diperlukan dilakukan oleh protokol layer lain, terutama TCP pada layer keempat atau transport. Ini adalah karakteristik IP. Koneksi. Tidak ada koneksi dengan tujuan yang dibuat sebelum mengirimkan paket data. Upaya terbaik atau media independen. Connectionless atau tanpa koneksi. IP tanpa koneksi artinya tidak ada koneksi end-to-end khusus IP sebelum data dikirim. Komunikasi tanpa sumbangan. Komunikasi tanpa sambungan secara konseptual mirip dengan mengirim surat kepada seseorang tanpa memberitahu penerima sebelumnya. Kata tersebut merangkum poin. Perhatikan gambar ini. Tanpa koneksi. Analoginya seperti ini, kita ngirim surat, kotak surat, dari kotak surat dikirim ke tujuan atau ke rumah si penerima. Si penerima ini nggak tahu kalau pengirim ini ingin mengirimkan suratnya. Nah, ini analogi yang dasar atau yang diberikan kita sehari-hari. Gimana kalau di jaringan? Kalau di jaringan seperti ini, paket dikirim berisi IP header dan header IP dan segmen, masuk ke routing di sini dia milih komputer mana yang mau dituju, sampai di sini maka pesan akan sampai di sini. Best effort atau usaha terbaik. IP juga tidak memerlukan bidang tambahan di header untuk mempertahankan koneksi yang sudah ada. Proses ini sangat mengurangi overhead IP, namun tanpa koneksi end-to-end yang ditetapkan sebelumnya. Pengirim tidak mengetahui apakah perangkat tujuan hadir dan berfungsi saat mengirim paket. Juga tidak mengetahui apakah tujuan menerima paket, atau jika perangkat tujuan dapat mengakses dan membaca paket. Protokol IP tidak menjamin bahwa semua paket yang dikirim pada kenyataannya diterima. Gambar tersebut menggambarkan karakteristik pengiriman protokol IP yang tidak dapat diandalkan atau upaya terbaik. Nah, di sini diagram menunjukkan sumber di suatu jaringan dan tujuan di jaringan antara lain antara dua host adalah cloud yang terdiri dari 4 router dalam topologi mesh. 3 paket IP meninggalkan host sumber, tetapi hanya 2 yang tiba di host tujuan. Mengapa? Karena beberapa paket mungkin hilang dalam perjalanan. Di sini ada komputer 1 yang memesan paket komputer 2 misalkan. Sini yang mengirimkan 3 buah pesan atau 3 buah paket atau 3 buah IP paket di sini. Ingin mengirim melalui router dengan satu cloud. Dikirim karena banyaknya router atau end-to-end atau tanpa koneksi memungkinkan beberapa paket hilang dalam perjalanan. Tadi misalnya yang dikirim 3 atau yang diterima 2 atau 1 seperti itu. Media independen tidak dapat diandalkan, berarti bahwa IP tidak memiliki kemampuan untuk mengolah dan memulihkan dari paket yang tidak terkirim atau rusak. Ini karena walaupun paket IP dikirim dengan informasi tentang lokasi pengiriman, mereka tidak mengandung informasi yang dapat diproses untuk memberitahu pengirim apakah pengiriman berhasil. Yang penerima tadi tidak bisa masuk dari sini, tadi penerima tadi tidak bisa mengirimkan konfirmasi kepada pengirim apakah, jadi pengirim nggak tahu paketnya sudah sampai atau belum, seperti itu. Paket dapat tiba di tujuan rusak, tidak berurutan atau tidak sama sekali. Jika paket out of order dikirimkan atau paket tidak ada, maka aplikasi menggunakan data atau layanan lapisan atas harus menyelesaikan masalah ini. Ini memungkinkan IP berfungsi sangat efisien. Dalam rangkaian protokol TCP/IP, keandalan adalah peran protokol TCP pada lapisan transport. IP beroperasi secara independen dari media yang membawa data di lapisan bawah tumpukan protokol, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada paket IP dapat dikomunikasikan sebagai sinyal elektronik melalui kabel tembaga, sebagai sinyal optik melalui serat, atau siaran kabel sebagai sinyal radio. Nah, jadi misalnya ini
memakai ini dari sini, dari komputer ke router ini, sebut saja router 1. Dia memakai tembaga dalam koneksinya. Ini memakai serial, optik, tembaga lagi, dan wireless. Nah, karena media independen, jadi bisa saja walaupun memakai macam-macam kabel. Nah, seperti itu maksudnya. Kita masuk ke IPv4. IPv4 paket header atau header paket IPv4. IPv4 adalah suatu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuan. Header paket IPv4 terdiri dari bidang yang berisi informasi penting tentang paket. Bidang-bidang ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Nah, ini bidang headernya. Bidang signifikan di header IPv4 meliputi versi, different service of the serve atau DC. DC juga ada dua, yaitu DC SCP dan ASIAN. Header checksum di sini. Protokol source IPv4 address atau sumber IPv4 di sini, sumber alamat, dan destination IPv4 address di sini. Jadi versi internet header, nah ini dihitungnya 1 byte, 2 byte, 2 byte, 3 byte, 4 byte. Setelah keseluruhan bisa dari versi ke IP tujuan 20 bytes. Kita bahas satu-satu versi. Berisi nilai biner 4 bit yang diatur ke 0100 yang mengidentifikasi ini sebagai IPv4. Nah, kita ke DS, different service of the serve. Sebelumnya disebut bidang tipe layanan atau TOS. Bidang DS adalah bidang 8 bit yang digunakan untuk menentukan prioritas setiap paket. 6 bit paling signifikan dari bidang div serve adalah bit titik kode layanan atau DSCP, dan 2 bit terakhir adalah bit pemberitahuan kongesti eksplisit atau ECN. Nah, tadi benar. Header checksum. Nah, ini checksum ini digunakan untuk mendeteksi korup di header IPv4. Nah, time to live TTL. TTL berisi nilai biner 8 bit yang digunakan untuk membatasi masa pakai suatu paket. Perangkat sumber paket IPv4 menetapkan nilai TTL awal. Ini berkurang 1 setiap kali proses oleh router. Jika bidang TTL menurun ke 0, router membuang paket dan mengirim pesan-pesan SMP internet yang melebihi waktu ke alamat IP sumber. Karena router menurunkan TTL dari setiap paket, router juga harus menghitung ulang header checksum ini. Protokol. Nah, protokol bidang ini digunakan untuk mengidentifikasi protokol tingkat berikutnya. Nilai biner 8 bit ini menunjukkan tipe payload. Tipe payload data yang dibawa paket, yang memungkinkan lapisan jaringan untuk meneruskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Nilai-nilai umum termasuk SMP, TCP, dan UDP. Source IPv4 address ini berisi biner 32 bit yang mewakili alamat IPv4 sumber paket. Alamat IPv4 sumber selalu merupakan alamat unique cache. Destination-nya atau tujuan alamat IP-nya ini berisi 32 bit yang mewakili alamat IPv4 tujuan paket. Alamat IPv4 tujuan adalah alamat unique cache, multi-cache, atau broadcast. Kita sudah bahas unique cache, multi-cache, atau broadcast di video sebelumnya. Dari IPv4 kita ke IPv6. Limitation of IPv4 atau limit dari IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini adalah tentang IPv6 yang pada akhirnya akan menggantikan IP versi 4. Untuk lebih memahami, Anda perlu mengetahui protokol IPv6. Nah, ada baiknya kita mengetahui batasan IPv4 dan keuntungannya apa IP versi 6. Selama bertahun-tahun,
Protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun, bahkan dengan perubahan, IPv4 masih memiliki 3 masalah, yaitu penipisan alamat, kurangnya konektivitas ujung ke ujung atau end-to-end, kompleksitas jaringan meningkat. Ini yang kekurangan atau masalah yang sering terjadi di IP versi 4. Selanjutnya IPv6 overview atau tinjauan. Ini perbedaannya ya. Pada awal 1990-an, Satuan Tugas Teknik Internet atau IETF mulai khawatir tentang masalah dengan IP versi 4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6 atau IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan tuntunan jaringan saat ini dan yang akan datang. Perbaikan yang disediakan IPv6 meliputi peningkatan ruang alamat. Alamat IPv6 didasarkan pada pengalamatan hierarki 128 bit yang bertentangan dengan IPv4 dengan 32 bit. Bedanya jauh sekali. Penanganan paket yang ditingkatkan. Header IPv6 telah disederhanakan dengan bidang yang lebih sedikit, menghilangkan kebutuhan akan NAT. Dengan sejumlah besar alamat IPv6 publik, NAT antara alamat IPv4 pribadi dan IPv4 publik. Ini menghindari beberapa masalah yang disebabkan oleh NAT yang dialami oleh aplikasi yang memberikan konektivitas end-to-end atau ujung ke ujung. Di sini perbedaannya, di ini IPv4 ada 4 miliar alamat, sedangkan IPv6 ada 350 alamat undecillion. Ini kayak jumlahnya seperti butiran yang ada di bumi. Bidang header IPv4 di header IPv6. Header IPv4. Salah satu peningkatan desain utama IPv4 atas IPv6 adalah header IPv6 disederhanakan. Misalnya header IP versi 4 terdiri dari header panjang variabel dari 20 oktet hingga 60 byte jika bidang opsi digunakan. Dan 12 header dasar, tidak termasuk bidang opsi dan bidang padding. Padding ini berarti tambah opsi dan padding. Untuk IPv6, beberapa bidang tetap sama, beberapa bidang telah mengubah nama dan posisi, dan beberapa bidang IP versi 4 tidak lagi diperlukan seperti yang disebut pada gambar. Gambar ini berarti menunjukkan paket IPv4 yang disimpan, dipindahkan, diubah, serta yang tidak disimpan dalam paket IPv6. Seperti yang nggak ada itu DSCHP yang di sini ya, betul, ditambahkan opsi dan padding. Sebaiknya header IPv6 yang disederhanakan menunjukkan gambar berikutnya, terdiri dari header panjang tetap 40 oktet sebagian besar karena panjang alamat IP versi 6 sumber dan tujuan. Header yang disederhanakan IP versi 6 memungkinkan pemrosesan header IPv6 yang lebih efisien. Ini bidang barunya, flow label, nama dan posisi diubah. Yang ini diubah, ini versinya tetap. Header paket IPv6. Bidang dalam paket IPv6 meliputi versi, kelas lalu lintas, label aliran, panjang muatan atau flow label, next header, batas hop atau hop limit, source IPv6 dan tujuan alamat. Versi, ya, kolom ini berisi nilai 4 bit atau 1 byte yang disetel ke 0110. Tadi kalau IPv4 011000 yang mengidentifikasikan ini sebagai paket IP versi 6. Kelas lalu lintas, bidang 8 bit ini setara dengan bidang layanan diferensial IPv4 atau DS. Berarti sama. Label aliran, flow label, bidang 20 bit ini menunjukkan bahwa semua paket dengan aliran yang sama menerima jenis penanganan yang sama oleh router.
Panjang muatan. Bidang 16 bit ini menunjukkan panjang bagian data atau muatan paket IPv6. Ini tidak termasuk panjang header IPv6 yang merupakan header 1 byte tetap. Bidang 8 bit ini setara dengan bidang protokol IPv4. Ini menunjukkan tipe muatan data yang dibawa oleh paket, memungkinkan lapisan jaringan ini untuk menuliskan data ke protokol lapisan atas yang sesuai. Atas hop. Bidang 8 bit ini menggantikan bidang IP versi 4 TTL. Oh iya, ini yang digantikan TTL tadi, time to line. Source seperti sama, bedanya ini fieldnya sudah 8 bit, ini manipulasi alamat IP6 dari host pengirim. Ini bersih 128 bit. Kalau yang IPv4 32 bit tadi, salah. Balik lagi kita ke how a host routers. Host forwarding decision dengan IPv4 dan IPv6, paket selalu dapat di host number. Host sumber harus dapat mengarahkan paket ke host tujuan. Untuk melakukan ini, host and device membuat table routing sendiri. Topik ini membahas bagaimana perangkat akhir menggunakan table routing. Peran lain dari lapisan jaringan adalah untuk mengarahkan paket antar host. Host dapat mengirim paket ke yang berikut: sendiri, host lokal, dan host jarak jauh. Gambar ini menggambarkan PC1 yang menghubungkan ke host lokal di jaringan yang sama dan ke host jarak jauh yang terletak di jaringan lain. Ini langsung bisa connect ke dua jaringan. Ini mau ke sini atau mau ke sini. Host sendiri. Host dapat melakukan ping sendiri dengan mengirimkan paket ke alamat IP versi 4 khusus 127.0.0.1 atau alamat IP versi 6 yang disebut sebagai antarmuka loopback. Pinging antarmuka loopback menguji stok protokol TCP atau IP pada host. Host lokal ini adalah host tujuan yang berada di jaringan lokal yang sama dengan host pengirim. Host sumber dan tujuan berbagai alamat jaringan yang sama. Gateway default. Gateway default adalah perangkat jaringan MIS router atau layer 3 switch yang dapat merutekan lalu lintas ke jaringan lain. Jika Anda menggunakan analogi bahwa jaringan seperti sebuah ruangan, maka gateway default adalah seperti pintu. Jika Anda ingin pergi ke kamar atau jaringan lain, Anda perlu menemukan pintu tersebut supaya bisa masuk. Ya, betul. Pada jaringan, gateway default biasanya adalah router dengan fitur-fitur memiliki alamat IP lokal dalam kisaran alamat yang sama dengan host lain di jaringan lokal, dapat menerima data ke jaringan lokal dan meneruskan data dari jaringan lokal lalu lintas ke jaringan lain. Gateway default diperlukan untuk mengirim lalu lintas keluar jaringan lokal. Lalu lintas tidak dapat diteruskan di luar jaringan lokal, tidak ada gateway defaultnya. Alamat gateway default tidak dikonfigurasi atau gateway selalu default. Root host ke gateway default. Nah, ini tabel perutuan host biasanya akan menyertakan gateway default. Dalam IP versi 4, host menerima alamat IP versi 4 dari gateway default baik secara dinamis dari Dynamic Host Configuration protokol DHCP atau dikonfigurasi secara manual. Dalam IP versi 6, router mengiklankan alamat gateway atau host tepat dikonfigurasi secara manual. Perhatikan gambar ini. Pada gambar PC1 dan PC2 dikonfigurasikan dengan alamat IP versi 4 192.168.10 sebagai gateway defaultnya. Mengkonfigurasi gateway default akan membuat root default di table routing PC. Root default adalah rute default adalah rute atau jalur yang akan diambil oleh komputer Anda ketika mencoba menghubungi jaringan jarak jauh. Baik PC1 dan PC2 akan memiliki rute default untuk mengirim semua lalu lintas yang ditujukan ke jaringan jarak jauh ke R1. Jadi ini dihubungkan gateway ke R1, router 1 untuk dihubungkan ke code jaringan jarak jauh biasanya. Host routing table atau perutingan host table. Pada host Windows, perintah print root atau nested R dapat digunakan untuk menampilkan reliable routing host.
Kedua perintah menghasilkan output yang sama. Output yang mungkin tampak luar biasa adalah pada awalnya, tetapi cukup mudah dimengerti. Gambar tersebut menampilkan topologi, sampel, dan output yang dihasilkan oleh perintah nested R. Ini tampilannya kan seperti ini. Ini gateway-nya, interface-nya, semuanya ada. Catatan: output hanya menampilkan tabel rute IP versi 4. Memasukkan perintah nested R atau perintah print route yang setara menampilkan 3 bagian yang terkait dengan koneksi TCP atau IP setting. Daftar antarmuka mencantumkan alamat media access control MAC dan nomor antarmuka yang ditambahkan untuk step antarmuka berkemampuan jaringan pada host, termasuk Ethernet, PPI, dan adaptor Bluetooth. Tabel route IP versi 4. Daftar semua rute IP versi 4 yang dikenal, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Tabel rute IP versi 4. Daftar semua rute IP versi 4 yang diketahui, termasuk koneksi langsung, jaringan lokal, dan rute default lokal. Oke, kita yang terakhir ke introduction to routing. Router packet forwarding decision atau keputusan penerusan paket router. Topik sebelumnya membahas tabel perutaan host. Sebagian besar jaringan juga mengandung router yang merupakan perangkat perantara. Router juga mengandung tabel routing. Topik ini mencakup operasi router di lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirim paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel perutaannya untuk menentukan kemana harus mengirim paket. Jika host tujuan berada di jaringan jarak jauh, paket diteruskan ke gateway default yang biasanya merupakan router lokal. Apa yang terjadi jika ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tersebut dan mencari tabel perutaannya untuk menentukan di mana akan menuliskan paket. Tabel perutaan berisi daftar semua alamat jaringan diketahui awalan dan tempat untuk meneruskan paket. Entry-entry ini dikenal sebagai entry route atau router. Router akan meneruskan paket menggunakan entry route, pencocokan terbaik terpanjang. Paket tiba pada antarmuka GB Ethernet 00. Router 1 akan memeriksa alamat IP versi 4 tujuan paket dan mencari yang paling cocok dalam paket router IP versi 4-nya. Entry route menunjukkan bahwa paket ini akan diteruskan ke router 2 R2. Router 1 merangkum paket ke header dan trailer Ethernet baru dan meneruskan paket ke hop router 2 berikutnya. Jadi dari sini teruskan ke sini. Tabel berikut menunjukkan informasi terkait dari tabel perutaan yang satu. Nih, hop berikutnya atau antarmuka keluar di sini. Tabel perutaan IP router. Tabel perutaan router berisi entry rute jaringan yang mencantumkan semua tujuan jaringan yang mungkin diketahui. Tabel perutaan menyimpan 3 jenis entry rute. 3 jenisnya yaitu jaringan yang terhubung langsung, jaringan jarak jauh, rute default. Kita langsung ke gambar aja. R1 memiliki 2 jaringan yang terhubung langsung. R1 memiliki 2 jaringan yang terhubung langsung, yaitu 192 dan 209. R1 juga memiliki jaringan jarak jauh, yaitu yang 10 ini. Router dapat belajar tentang jaringan jarak jauh dengan satu dari 2 cara, itu secara manual atau statis. Jaringan jarak jauh secara manual dimasukkan ke dalam tabel rute menggunakan rute statis, atau secara dinamis. Rute jarak jauh secara otomatis dapat jadi menggunakan protokol rute dinamis. Kita langsung saja bahas apa itu dinamis dan statis. Rute statis atau manual. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasikan secara manual. Gambar tersebut tunjukkan contoh rute statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1 untuk langsung ke router selanjutnya atau hop berikutnya. Rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hop berikutnya. Ini biasanya diinput oleh kita. Langsung saja.
Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, rute statis tidak diperbarui secara otomatis. Dia akan selalu statis ke sini, tidak akan kemana-mana. Contohnya pada gambar R1 memiliki rute statis melalui R2. Jika jalur tidak lagi tersedia, R1 perlu dikonfigurasi ulang dengan rute statis baru ke jaringan ini di R3 ini. Karena itu router R3 perlu memiliki ND rute dalam tabel perutaannya untuk mengirim paket yang ditujukan untuk R2. Maksudnya di sini dia tidak langsung otomatis langsung ke R3, harus dikonfigurasi ulang gitu maksudnya. Next, routing dinamis. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis belajar tentang jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari router lain. Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagai informasi routing router lain dan mengkompensasi perubahan topologi tanpa melibatkan administrator atau kita. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagi informasi ini menggunakan protokol routing yang dinamis dan secara otomatis diperbarui atau memperbarui tabel routing mereka. Protokol routing dinamis termasuk OSPF dan Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Gambar tersebut menunjukkan contoh R1 dan R2 yang secara otomatis berbagi jaringan menggunakan protokol routing. R1 menggunakan protokol routing OSPF untuk memberitahu R2 tentang jaringan 192 dan router 2 memberitahu R1 tentang jaringan 10.110. Itu maksudnya. Konfigurasi dasar hanya memerlukan administrator jaringan untuk mengaktifkan jaringan yang terhubung langsung dalam protokol routing dinamis. Protokol routing dinamis akan secara otomatis melakukan hal seperti berikut: menemukan jaringan jarak jauh, menyimpan informasi perutaan terkini, memilih jalur terbaik ke jaringan tujuan. Nah, maksudnya kita langsung ke gambar. Di sini ada PC1. Nah, seperti yang tadi, jika ini diubah topologinya atau ini diputus, dia akan langsung mencari jaringan baru atau informasi baru, dan dia langsung akan tanpa dikonfigurasi ulang. Nah, maksudnya seperti itu. Next, pengantar tabel routing IPv4. Perhatikan pada gambar bahwa R2 terhubung ke internet. Administrator mengonfigurasi R1 dengan rute statis default mengirim paket ke R2. Karena tidak ada entry khusus dalam tabel perutaan yang cocok dengan IP tujuan, R1 dan R2 menggunakan perutaan SPF untuk mengiklankan jaringan yang terhubung langsung. Nah, seperti itu. Di sini perintah show if route privilege mode exec digunakan untuk melihat tabel routing IPv4 pada router Cisco EOS. Contoh menunjukkan tabel routing IPv4 dari router R1. Pada awal statement tabel routing adalah kode yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis rute atau tujuan rute dipelajari. Sumber rute umum meliputi L alamat IP terbuka, C jaringan terhubung, S rute statis, O OSPF, dan D EIGRT. Tabel perutaan menampilkan semua rute tujuan IPv4 yang diketahui untuk RI. Router R1 dan R2 juga menggunakan protokol routing dinamis SPF untuk bertukar informasi router. Dalam contoh tabel routing, R1 memiliki rute untuk jaringan 10.110 atau 24 yang dipelajari secara dinamis dari router R2 melalui protokol routing SPF. Rute default memiliki alamat jaringan semua 0. Misalnya alamat jaringan IPv4 adalah 000. Entry rute statis dalam tabel perutaan dimulai dengan kode S bintang, seperti yang disorot dalam contoh seperti ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.